tapi ini kalau kita dadakan, ini kita lihat ya. Ngerem mendadak. Wih. Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber. Nah, pagi ini kita ada di Purwakarta. Tempatnya di tempat HTSCC, Hino Total Support Customer Center. Nah, ini saya langsung aja mau nyoba track untuk track apa ini ya, Pak? Namanya? Ini untuk area safety driving ya. Oke, kita akan nyoba track safety drivingnya. Saya akan didampingi oleh Pak Adidana. Jadi nanti akan dijelaskan ini apa sih gitu loh tempatnya. Ya, kita langsung aja. Ya tentunya kalau ada kekurangan harus dimaafkan. Kalau parah tak cut. Edit. Nah, kapan lagi sobat traveler? Oh ya, safety belt. Nah, disetirin sama Pak Antoni. siap. Kapan lagi coba? Ini safety beltnya mana tadi cepatnya? Oh, ke bawah sini ya. Oke, kita mulainya dari gigi 1 ya berarti ya? Oke, Oh, klakson dulu. mesti gitu ya? Ini kita ke arah mana? Kita ambil kiri saja Pak, supaya Kiri. dapat. Nah, ini mulai jalan ini. Kok Apanya? kayak grogi gitu Pak Antoni? Ya karena di syuting. Dan yang lebih grogi apa? Ini bukan punya kita. Kalau punya saya kan nggak apa-apa, nyerempet sedikit nggak apa-apa. Gitu. Barbar nggak apa ya? Barbar nggak apa-apa. Ini ke sana ya? Ya, Wah, ini boleh nginjek garis nggak sih? Harusnya nggak ya mungkin? harusnya enggak Pak. Berarti kurang. Nah ini teman-teman kita ada dua lajur. Kita akan di sebelah kiri ya berarti ya? Nah, kita belok kanan Pak. Ke sini? Ya. Wah ini navigatornya dadakan jadi. Wah ini kayaknya lulus nih, yang sebelah kanan nggak nginjek garis. Nggak kena garis. Kirinya nggak tahu tapi Aman Pak. aman ya. Oke, waduh itu marshallnya sampai pakai ini. Ini kita selalu di jalur kiri ini ya? Atau Ini bebas sebenarnya? bebas Pak, karena ini kan kita satu arah Pak. Ya, Oke. single track gitu kan. Jadi Ini berarti kita kan- bisa Oke, kalau nggak kan mepet menyesuaikan. banget ya? Ya. Nah ini lulus ini. Oke, sekarang ini di depan kita ini ada Ini kanan kiri ini ada pipa. Ini boleh dijelasin dulu ya Pak? Oke, jadi titik ini itu kita setting areanya untuk praktek narrow Pak. Oke, Ya, apa itu? hambatan penyempitan. Oh Karena berarti ini nanti di... nanti kita setting sesuai dengan dimensi kendaraannya. Oke. Supaya apa? Kembali lagi yang kita ajarkan di sini atau yang kita training di sini bukan driver baru, tapi Ya. driver yang senior yang kita ingatkan kembali pentingnya ketelitian, pentingnya Oke. kehati-hatian, Pak. Siap. Oke teman-teman, jadi ini memang tujuannya bukan untuk driver pemula yang nggak bisa apa-apa, nggak boleh. Tapi justru yang sudah pengalaman, karena mereka biasanya santai wae, aku wis biasa. Nah, itu yang akan kita ingatkan. Jadi ini nanti tiang-tiang ini bisa ditata lebar sempitnya. Ya, Gitu lebar Pak, ya? sempitnya sesuai dengan dimensi kendaraan. Oke, lanjut. Wah, udah hafal. Yang amannya awalnya harus klakson dulu ya. Betul Pak. Di sini kita harusnya ada zigzag ya, tapi karena nanti daripada berisiko nggak kita lakukan gitu loh. Lalu di kolom sini ada juga ini parkir paralel. Parkir paralel. Nah ini kalau nyoba sebentar boleh Pak? Silakan, Pak. Kalau nggak jadi Nah. ya kita lanjut ya kan? Kalau nggak masuk tinggal edit aja. Harusnya gimana ini? Nah, tetap kita kan pengemudi yang sudah pengalamannya lama ya, udah pengalamannya panjang, otomatis mereka sudah tahu Pak di Oke, titik mana yang feeling ya? udah punya feeling ya kan.
Jadi di titik mana dia harus bisa bermanuver. Oke. Kemudian yang mesti diperhatikan juga, ini kan dimensinya panjang kendaraan ini 12 meter, Pak. Betul. Sedangkan area parkirnya kita siapkan itu 14 meter. Ya. Artinya ada 1 meter depan belakang itu free. Ya. Nah, jika si pengemudi ini merasa tidak yakin, nah jangan memaksakan. Oke. Pengemudi betul. harus turun karena kita lihat apa safety-nya. Ya. Pengemudi harus turun, kemudian memastikan ini bisa nggak. Ya. Apa yang harus dilakukan pengemudi ketika dihadapkan dengan kondisi parkir yang sempit. Oke. Jika ada asistennya, berarti ya asisten yang turun asal untuk situnya bisa nggak, gitu untuk ya? memandu gitu kan. Jadi jangan mentang-mentang kita sudah pengalamannya jauh ya kan, hidup di jalanannya sudah bertahun-tahun sehingga nekat gitu. ya nekat gitu kan. Saya bisa, belum tentu bisa seperti itu. Oke. Nekat atau gengsi itu tidak menyelamatkan, malah membahayakan ya. Tapi karena saya memang nggak kulino, saya nggak biasa. Jadi kalau saya nyundul dikit kan nggak apa-apa. Mohon dimaafkan gitu. Mohon dimaafkan. Kita nyoba sebisanya aja. Parkir ini. Wah, ini kayaknya udah Mepet pasti ya? nggak jadi. Mepet banget ya. 14 meter ya. Wah, ini dah. Nah, ini teman-teman, ini udah kelihatan bahwa nggak bisa masuk. Karena dari sudutnya kayaknya serba salah gitu ya. Harusnya ke kanan dikit ya. Sudut masuk ya. Jadi memang harus mempersiapkan dulu. Ini Oke. ketika dihadapkan dengan kondisi parkiran yang sempit, sebagai pengemudi apa yang mesti dilakukan? Oke. Dia harus mempertimbangkan. Saya harus berhenti di mana, ambil manuver kemana dulu, Oke. ya kan? Ketika sudah sesuai dengan perencanaan saya nih sebagai pengemudi. Ketika di kondisi tertentu, ini agak melecet, agak meleset. Ya. Ya, pengemudi turun. Oke. Ini benar-benar mampu apa bisa atau tidak seperti itu. Oke guys, karena hari ini hujan, kita lanjut Mungkin aja. kesulitannya lebih tinggi ya kalau hujan ya. Nanti kelamaan nontonnya kalian. Kasihan wifi tetangga soalnya. Keburu ketahuan ya. Oke. Nah, ini juga di sini ada speed bump ya, jadi Ya. polisi tidur lah. Ini mestinya ada tanda rambu-rambu stop juga. Jadi Kita harus sediakan stop. juga, Pak. Hah? Kita sediakan rambu stopnya. Betul. Jadi Nah. biasanya harus stop gini ya. Betul. Jadi di sini kan yang kita lihat itu khususnya untuk pengemudi bis ya, Pak. Ya. Itu kan bawa penumpang. Betul. Yang dinilai itu kan sebenarnya salah satu aspeknya kenyamanan. Oke. Ketika dihadapkan dengan kondisi jalan yang rusak atau berhadapan dengan polisi tidur dan sebagainya, apa yang mesti dilakukan? Apakah tetap jalan Jalan. saja Oke. atau memang diperlambat? Kalau kita perhatikan kan untuk stop bumpnya kan ini tipis ya, Pak. Kecil. Ya kan. Biasanya kalau memang sampingkan yang namanya kenyamanan mungkin langsung terjang aja. Tapi kan yang kita lihat kan ini kenyamanan, safety, aman, nyaman seperti itu, Oke. Pak. Oke teman-teman, jadi ini kalau bedanya ya, kalau naik bis tuh kadang-kadang karena dia diameter rodanya besar, speed bump segini pasti nggak ada apa-apanya, mau diterjang juga bisa gitu loh. Tapi ya kita balik lagi, kita kan menjual kenyamanan gitu loh. Oke, lanjut ya. Nah, ini juga mesti tahu rambu-rambu stop gitu ya. Dan ini sebenarnya di belakang saya itu dipasang akselerometer manual, analog banget gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa, Oke, ya, terasa. harusnya ketahuan nanti ya. Moga-moga ini lancar terus. Nyambung ke ini. Oh, ini. Kalau nyambung ke ada sistem komputer. Oh, yang ini ya, yang mobil ini ya. Kita akan coba muter itu ya. Oke, bisa kita ke area bundaran, Pak. Oke, berarti ini ke kiri sini atau setelahnya tanda stop? Setelah ini, Pak. Setelah stop bumper Setelah atau stop sebelum? bumper. Setelah ya. Oke. Jadi ini disimulasikan benar-benar hampir semua kondisi, ada zigzag, ada putaran juga. Nah, kita akan ambil ke kiri. Oke, waktu masih cukup, Pak. Wah, ini putaran ini juga ngeri
ngeri-ngeri sedap nih. Waduh. Salah masuk. Salah masuk. Nggak terlalu pelan, mending pelan-pelan gitu daripada nanti mati atau nyenggol. Nyenggol. Nah, ini kita akan muter. Wih. Wih, mepet banget tuh yang kiri. Waduh. Waduh, bentar. Apa namanya? Salah gigi. Itu apa ya? Bunyi apa ya? Alarmnya Pak. Kenapa kok dia Alarm berbunyi? berapa? Karena kondisi mesinnya tadi udah di bawah RPM idle. Oh, oke. Jadi ibaratnya dia mau apa namanya? Mau matiin nggak nih? Mau mati tapi nggak jadi gitu Pak. Oke. Oke, ini lolos guys. Aku lolos bisa muter. Nah, sekarang yang menarik setelah putaran ini kita akan Itu, Ya. Gagal. Jadi Ini gara-gara netizen ini. Gara-gara saya mesti ngomong kan. jadi memang gini Pak. Ketika orang sebagai pengemudi ya, nggak hanya pengemudi Pak, orang pada umumnya, Ya. ketika dihadapkan oh ini gampang, ini sulit, ternyata oh gampang, dia akan menyepelekan. Betul. Padahal belum tentu di titik berikutnya itu lebarnya sama. Yes. Itu habitnya yang begitu. ya? Habitnya seperti itu. Oke. Jadi Ini kita lihat nih. Pelajaran nih. Oke, yang pertama, oh gampang pasti di depannya. Ternyata di depan tuh areanya bisa jadi lebih kecil. Ya. Dan Ya. karena ini juga tadi mau muter ke sini kan, aku mungkin agak lebih mepet sini untuk ke sini ya. Betul Pak. Padahal sini lebar banget. Masih lebar. Ya. Apalagi kalau sambil telepon guys, jangan nelpon lah, ya kan? Oke, kita lanjut lah. Ini rintangan di depan ini sekalian kita jelasin Pak. Oke. Ini rintangan apa ini? Jadi ini portal Pak. Portal ya? Portal yang mana memang kondisi di jalan kan ada beberapa yang sudah ada angkanya Pak. Ya. Sudah ada angkanya misalkan 4,2, 3,8 seperti itu. Tapi di beberapa tempat juga ada yang memang tidak ada angkanya. Kita sebagai pengemudi harus mengetahui dimensi kendaraannya dulu Pak. Oke. Kita harus kenal dengan kendaraan kita. Misalkan tinggi kendaraannya berapa? 3,8. Berarti ini di depan tingginya berapa? Kalau memang ada angkanya misalkan 4,2 berarti bisa lolos. Tapi kalau tidak ada, kita harus memastikan. Caranya bagaimana? Ya udah, kita mendekat terlebih dahulu. Kalau memang dirasa oh ini sepertinya bisa masuk. Tapi untuk memastikannya kita harus turun. Oke. Tapi kalau dari awal ini sepertinya Nggak masuk ya? nggak masuk ya udah jangan paksakan. Oke teman-teman, jadi ini untuk teman-teman driver semua ya. Semua, mobil besar, mobil kecil sama. Jadi kalau ada portal yang nggak ada angkanya, kalau ada angkanya Anda harus tahu masuk atau enggak ini. Anda harus mengenal kendaraannya. Kalau nggak ada angkanya, nah itu memang pakai ilmu kira-kira. Tapi ya kira-kiranya aja sing ngawur, ya kan? Betul. Kita coba lihat dulu. Nah, dideketin ini portalnya, ya kan? Nah, masukin dulu kepalanya. Kalau kepalanya masuk, jangan males, harus turun. Dilihat belakangnya AC-nya jendolnya masuk nggak? Kalau Anda bawa roof rack masuk nggak barang bawaannya dan lain-lain gitu ya. Jangan sampai Anda lupa biasanya masuk atas ternyata bawa waktu mudik bawa Nyangkut Pak. Oh iya, barang belanjaan. Langsung belakangnya panen kerupuk guys. Oke lanjut. Ini udah kita setting tinggi Pak, jadi Ya. aman. Tadi kan udah nyoba. Oh, iya. Udah lewat ya, udah tahu. Kondisinya hujan juga Pak. Kalau yang ini apa? Nah emang ini untuk masuk juga ya? hairpin Pak atau tikungan tajam. Oh, Tikungan hairpin tajam ya? memang skenario-nya kita masuknya dari arah sana Pak. Kita Oke. masuk dari arah sebelah kiri, kemudian kita langsung lurus masuk ke tikungan yang tajam ini. Oke. Nah, Muter kayak muter gitu. Nah ini juga yang dilihat itu ego si pengemudinya atau ego orangnya Pak. Wah ini gampang, Masuk. harus bisa satu kali. Padahal yang area ini Nggak kita mungkin. setting nggak bisa satu kali. Oh, jebakannya malah di situ ya? Seperti itu. Jadi ketika wah ini harusnya bisa, karena yang sebelumnya kan bisa Pak. Oh satu kali. Ini bisa nih satu kali. Dia akan ambil haluan paling luar. Iya. Ya pasti paling luar deh. Tapi ternyata Nggak bisa. lah kok nggak bisa. Memang di setting tidak bisa. Oke. Jadi memang di situ apa yang ya udah berarti kan emosi yang harus Ya. diturunkan, Pak. Tuh. Ini dikasih bocoran loh sama Pak Iya, Adi loh. bocoran. Bahwa kalau Anda besok sampai masuk ke proving ground-nya Hino di sini, ada satu hairpin yang nggak bisa satu kali puter. Jadi Anda harus waspada. Dan Jangan jangan- kasih tahu hairpin yang mana gitu. Dan dan jangan gengsi, Pak. Dan jangan gengsi. Dan jangan Ya kan, gengsi. kayak saya aja lah, santai lah. Nyenggol-nyenggol dikit nggak apa-apa. Ini konnya punyanya Hino.
Terus di sebelah kiri kita ini Pak, Nah ini area parkir mundur Pak. parkir mundur ya? Parkir mundur yang memang kita rancang juga dimensinya kurang lebih sama. Oke. Ya, untuk panjangnya kita clearance-nya itu 1 meter depan, 1 meter belakang. Oke, harusnya ngambilnya kemana? Ke Kita sana, ambil terus masuk pasti situ. kan pengemudi tahu ambil haluannya seperti apa. Oke, Tapi yang tidak disadari itu kadang ada objek di belakang kendaraan yang tidak diketahui. oh, oke. Nah, di sini kita ada pull adjuster yang ketinggiannya bisa kita atur. Hmm. Yang mana ketika dia mundur itu dia harus memastikan juga jangan Oke. sampai apa? Kalau kendaraannya box misalkan, belakang atasnya tuh penyok-penyok Pak. Oh iya benar, Kena benar. genteng dan sebagainya. Bener. Itu Karena juga. biasanya kita cuma ngeliat spion kanan kiri Spion. kan, bawah Atas- kanan, oh atasnya gini, jarang oke, gitu. diperhatikan, Pak. Atasnya jedek. Nah, atasnya Oke. jarang diperhatikan. Siap. Ini nggak perlu dicoba ya guys, kelamaan nanti ini vlognya. Oke. Kita akan langsung jalan kembali ke tempat ya berarti ya? Kita kembali ke tempat aja, Pak. Ini kok agak ulet ya? Nah, ini sesuai dengan alurnya, Pak. Kalau kita perhatikan di sini kan, ini kan standby-nya di angka 34. Ya. Ya, mohon izin nih, Pak, tidak Ya. mengajarkan ya. Kita satu step aja, ini langsung satu. Oke. Berarti tadi kelebihan ya? Nah, jadi satu step langsung kedua. Oke. Kalau terlalu jauh ya berarti Masuk dia ke R belum nggak bisa ke depan. belum tentu di R, belum tentu di satu, Pak. Oke. Makanya agak keras. Sip. Kita coba. Oke. Wah ini asik banget loh. Dan ini bisa untuk mensertifikasi driver ya Pak ya? Iya, Pak. Jadi Pak. Hino hari ini buka lembaga sertifikasi untuk pengemudi teman-teman. Di sini kita ngelihat bahwa Hino tidak hanya melulu soal bisnis membuat profit, tapi juga mau mendidik pengemudi untuk keselamatan bersama ya. Jadi ini tinggal pengusahanya yang sekarang. Hino sudah menyediakan fasilitasnya, gimana kita bisa minta dan membantu para pengemudi kita untuk mendapatkan sertifikasi yang sesuai standar BNSP, gitu teman-teman. Dan Wow. ini misalkan kita lewatin nggak usah ngerem banget ya. Tuh, ini nggak terasa banget karena suspensinya juga udah nyaman. Ini Airsus ya ini. Airsus, Pak. Versus Oke, yang ini kita nggak bahas bis loh ya. ini ya. Tapi ini kalau kita dadakan, ini kita lihat ya. Ngerem mendadak. Wih. Emang ini sesuai barbar. Jadi yang perlu diingat ya teman-teman, kecepatannya mungkin itu cuma 10. 20 Barusan 10, Pak. barusan cuma 10 ya? 10. Rendah kok. 10 guys. Tapi ini barangnya berapa ton? Lain sama mobil kecil yang 10 berapa ton gitu loh. Ya, jadi ini lagi-lagi fisika dan bunyi jedek yang tadi itu ada penjelasannya. Itulah yang akselerator analog manual dibuat dan ini sangat mengagumkan buat saya bahwa Wood G-meter, Pak. Wooden G-meter, Pak. wooden G-meter namanya. Iya. Waduh, keren banget ini. Berarti kalau gitu nggak lolos ya ngeremnya. Ya? Saya nggak lolos. Oke, keren banget ini. Iya iya. Jadi ketahuan ya. Ya, jadi Pak tahu Antoni kita. ditunggu, Pak, buat workshop. Oke. Ditunggu mana ya? Kita di mana ya turunnya? Pak Antoni kalau mau turun di sini boleh, Pak, nanti dari kami aja yang Oke, siap. memposisikan. Oke teman-teman, jadi ini ada acara berikutnya. Saya harus turun di sini. Nanti akan diteruskan parkir. Tapi demikian dulu vlog kali ini. Terima kasih untuk Pak Didana dan tim Iya, Pak. atas sama-sama, kesempatannya. Pak. Sama-sama, Pak. Tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup guys.